Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Current dan Debit to Equity Ratio terhadap Return on Asset pada PT Adikarya Persero Tbk tahun 2019 sampai 2023. Yang dianggotakan saya Prihandini Indah Lestari, Saya Safira Alfiani. Saya Nazun Rohaliza. Saya Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam persaingan bisnis yang ketat, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja. Salah satunya melalui profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. ROA mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Profitabilitas dipengaruhi oleh faktor internal seperti likuiditas dan struktur modal. Current ratio atau CR menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara debit to equity ratio atau DER menggambarkan proporsi penggunaan utang terhadap modal sendiri. Ketidakseimbangan keduanya dapat mempengaruhi ROA. PT Adikarya Tbk sebagai perusahaan BUMN di sektor konstruksi menghadapi berbagai tantangan termasuk dampak pandemi dan fluktuasi harga. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda guna menganalisis pengaruh current ratio dan debit to equity ratio terhadap ROA selama periode 2019 sampai 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA? Yang kedua, bagaimana tren current ratio terhadap debit equity ratio terhadap ROA tahun 2014 sampai 2023? Yang ketiga, apakah DER berpengaruh signifikan terhadap ROA? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan current ratio, debit to equity ratio, dan return on asset pada PT Adikarya Persero Tbk selama tahun 2014 sampai 2023. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh current ratio secara terpisah terhadap return on asset pada PT Adikarya Persero Tbk. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio secara terpisah terhadap return on asset pada PT Adikarya Persero Tbk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di sektor keuangan, terutama tentang hubungan antara rasio likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, yaitu manfaat praktis. Bagi manajemen, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengambil keputusan terkait manajemen keuangan, khususnya untuk mengelola likuiditas dan struktur modal untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama ada current ratio. Current ratio merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua ada debt to equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas atau DER adalah rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara total utang atau liabilitas dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus debt to equity ratio, DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Selanjutnya, yang ketiga ada return on asset atau ROA, merupakan rasio keuangan yang dipakai untuk menilai seberapa efisien sebuah perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Untuk rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada 2022 yaitu analisis quick ratio dan cash ratio terhadap kinerja keuangan BUMN energi yang disusun oleh Wijaya dan Sari. Persamaannya sama-sama menggunakan quick ratio, cash ratio, dan ROA. Perbedaannya fokus pada sektor energi, tidak membahas keterkaitan dengan kebijakan sektor publik. Hasil penelitiannya, quick ratio dan cash ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua ada 2021 penelitiannya, yaitu judulnya Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan PT Pelni yang disusun oleh Saragi
Persamaannya sama-sama menggunakan current ratio dan ROA pada BUMN transportasi. Perbedaannya tidak membahas kebijakan publik atau subsidi. Hasil penelitiannya current ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA PT Pelni. Yang ketiga ada di tahun 2020 yaitu likuiditas dan ketergantungan subsidi pada BUMN transportasi. Persamaannya sama-sama membahas likuiditas dan subsidi pada BUMN. Perbedaannya tidak mengkaji fluktuasi rasio selama pandemi dan pemulihan. Hasil penelitiannya likuiditas rendah meningkatkan ketergantungan terhadap subsidi. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, yaitu di sini ada yang pertama ada current ratio atau CR, yaitu X1-nya. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER, itu X2-nya. Yang ketiga ada return on asset atau ROA dengan variabel Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis satu yaitu current ratio sangat berpengaruh positif terhadap return on asset pada PT Adikarya Persero Tbk selama 2019 sampai 2023. Yang kedua, hipotesis 2, debit to equity ratio sangat berpengaruh negatif dan signifikan antara terhadap return on asset pada PT Adikarya Persero Tbk selama periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga, hipotesis 3 yaitu current ratio dan debit to equity ratio diuji secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Adikarya Persero Tbk selama periode periode 2019 sampai 2023. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu jenis penelitiannya. Ada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu sumber datanya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi pada PT Adikarya. Yang ketiga, metode analisis data menggunakan program SPSS 26 dengan metode regresi linear berganda. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan laporan keuangan tahunan PT Adikarya Persero Tbk selama 2019 sampai 2023. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT Adikarya Persero Tbk selama 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Yaitu ada instrumen penelitian current ratio atau CR dengan variabel X1 yang berindikator pada aset lancar dan kewajiban lancar diambil dari data neraca debit to equity ratio atau DR dengan variabel X2 berindikator total hutang dan ekuitas diambil dari data dan neraca dan return on asset dengan variabel Y berindikator laba bersih dan total aset diambil dari laporan laba rugi dan posisi keuangan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencatat, mengkelompokkan serta menganalisis data keuangan PT Adikarya Persero Tbk berdasarkan variabel penelitian selama periode 5 tahun terakhir 2019 sampai 2023, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode statis untuk menilai dampak current ratio dan debit to ratio terhadap return on asset. Selanjutnya di sini ada prosedur penelitian dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada penentuan tujuan dan masalah rumusan, yang ketiga ada studi literatur dan teori terkait, yang keempat ada penentuan jenis dan sumber data, yang kelima ada pengumpulan data, yang keenam ada pengelolaan dan analisa data, yang ketujuh ada interpretasi hasil penelitian, dan kedelapan ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya di sini ada metode pengolahan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan mengambil data sekunder dari laporan keuangan tahun PT Adikarya Persero Tbk dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS dengan tahapan meliputi statistik, uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan hetero, dan autokolerasi. Regresi linear berganda, uji T dan F untuk signifikasi,
Anjir, salah kan? Pirasanan, pirasanan. Oh my god, oh my god, oh my god. Ulang dari awal. Ini kenapa S ya? Terus 5 ya? Iya. Udah biarin udah amat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada penentuan tujuan dan masalah rumusan, yang ketiga ada studi literatur dan teori terkait, yang keempat ada penentuan jenis dan sumber data, yang kelima ada pengumpulan data, yang keenam ada pengelolaan dan analisis data, yang ketujuh ada interpretasi hasil penelitian, dan kedelapan ada kesimpulan dasaran. Selanjutnya di sini ada metode pengelolaan data. Di sini menjadi dua, ada pengumpulan data dan metode analisis data. Kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan mengambil data sekunder dari laporan keuangan tahunan PT Adikarya TBK dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada metode analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan tahapan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, terus di sini juga ada autokorelasi, setelah itu ada regresi linier, dan juga ada uji T dan uji F untuk signifikasi, serta koefisien. Anjir, susah banget ngomongnya bangsat. Astaga, kan ngulang lagi. Ini dia. Ko, 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 koefisien. Apa sih bahasanya? Koefisien. Oke, belum. Selanjutnya di sini ada metode pengelolaan data. Metode pengelolaan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan mengambil data sekunder dari laporan keuangan tahunan PT Adikarya Persero Tbk dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada metode analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS dengan tahapan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, seperti normalitas, multikolinearitas, dan hetero. Dan juga di sini juga ada autokorelasi, regresi linear berganda, uji T dan uji F untuk signifikasi, serta koefisien determinasi R untuk mengukur kontribusi current ratio dan debt to equity ratio terhadap return of return on asset. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.